Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Brian Sasandi dan di video kali ini saya ingin membahas TV yang belum pernah kita bahas sama sekali. Apa itu TV-nya? Ini dia, yaitu TV OLED LG. Nah, pasti dari kalian itu pernah nih jalan-jalan di toko elektronik atau lagi lihat-lihat pameran elektronik, kemudian kalian tuh tahu TV OLED dan ketika kalian lihat harganya, pasti banyak pertanyaan di pikiran kalian. Kenapa harganya bisa semahal itu? Memang bagusnya apa? Karena ketika kalian lihat mungkin terkesan biasa aja ya, biasa aja dan ya kemungkinan gambarnya sama-sama seperti TV-TV lainnya lah, pokoknya lebih bagus gitu. Nah, di sini kita akan bahas tuntas sebenarnya yang membedakan TV OLED dengan TV LED biasa itu apa aja dan apa kelebihannya TV OLED sehingga membuat harganya dia sangat mahal. Oke, sebelum lanjut seperti biasa saya ingin intro dulu. Yang pertama kita bahas adalah dari segi desain dan konstruksinya. Bedanya TV OLED dengan TV non OLED. Nah, di sini kebetulan saya juga sudah saya siapkan TV LG UHD yang belum OLED nih. Nah, kalau yang belum OLED ini konstruksinya itu misalnya nih panel LCD, kemudian di belakangnya dikasih tambahan penerangan lampu LED. Jadi setipis-tipisnya TV non OLED itu pasti nggak setipis OLED. Bedanya lagi dengan yang OLED. Kalau OLED ini satu panel aja, jadi cukup satu lapis aja, dia udah mewakili semua konstruksi. Karena di tiap pixelnya OLED itu bisa mengeluarkan cahaya sendiri, jadi nggak perlu bantuan lampu LED lagi di belakangnya. Makanya desainnya OLED itu bisa setipis ini, teman-teman. Desain setipis ini dan yang tebel hanya engine-nya aja. Biasanya di bawah sini, kalau Sony biasanya di tengah sini ya. Oh iya, untuk TV OLED itu tersedia di berbagai brand sekarang. Utamanya sih LG, karena LG adalah pelopor atau produsen TV OLED pertama. Kemudian ada Sony. Sony pun, ini pun fun fact aja ya, Sony pun panelnya OLED itu belinya di LG. Jadi si Sony ini hanya membuat mesinnya dan membuat komposisi warnanya seperti itu. Kemudian Samsung sekarang juga ada OLED dan bahkan brand-brand Cina pun seperti TCL juga Xiaomi ada OLED juga kayak gitu. Dan pasti belinya dari LG kayak gitu. Itu dari segi konstruksi ya. Jadi bedanya yang TV UHD biasa sama OLED, kalau UHD dia ditambah lapisan LED, kalau OLED enggak. Kemudian dari sisi durability. Nah, kalau OLED ini bagusnya dia yang bagian depan itu dilapisi kaca, semacam kaca, jadi lebih kuat. Nah, sama sekali nggak membekas seperti TV non OLED. Bedanya kalau yang non OLED itu meskipun dia sudah IPS panel, tapi kan masih membekas. Misalnya kita nekennya agak dengan tenaga gitu ya, itu tetap membekas. Kalau yang OLED nggak sama sekali. Jadi dari sisi durabilitasnya lebih bagusan yang OLED kalau dari ketahanan seperti benturan seperti itu. Oke, beralih ke pixelnya ini tadi, karena dia itu nggak ada lampu LED-nya, jadi setiap pixelnya itu bisa menampilkan atau menyala sendiri ya. Setiap pixelnya bisa menyala sendiri. Jadi kalau TV OLED ini ketika menampilkan warna, itulah yang pixelnya yang menyala. Tapi kalau ketika menampilkan warna hitam, dia benar-benar mati. Makanya hitamnya itu hitam pekat banget kayak gini. Nah, hitamnya itu hitam pekat banget. Nah, nanti kita akan coba bedakan gambarnya TV OLED sama TV non OLED ketika di ruangan gelap itu bakal kelihatan. Sebelum lanjut, kita matikan lampunya dulu sebentar. Oke, kita udah gelapin lampunya sedikit dan sekarang coba kita putar di demo yang sama, demo OLED, biar kita tahu bedanya, perbedaannya TV OLED sama non OLED. Sebenarnya dari sini aja, dari home aja ini udah kelihatan ya. Kalau di OLED itu hitamnya benar-benar pekat, sedangkan di TV non OLED ini masih kelihatan tuh nyala, warnanya abu-abu, nggak hitam pekat. Padahal kalau kita nonton TV UHD biasa sendirian itu rasanya udah bagus banget gitu. Tapi ketika kita udah lihat OLED kemudian kita lihat UHD biasa,
Baru kerasa banget bedanya. Di kamera semoga kelihatan ya. Oke, ini kita putar demo yang sama ya. Jadi ini demo TV OLED. Nah, kalian bisa perhatikan yang warna hitamnya. Kalau di OLED ini benar-benar mati. Ini panelnya benar-benar mati yang menampilkan warna hitam. Jadi yang menyala itu hanya yang menampilkan warna seperti ini, merah, biru, kemudian warna-warna gambar. Bedanya kalau TV yang non OLED, yang UHD, ini hitamnya sebenarnya dia masih nyala teman-teman. Jadi kelihatan warna abu-abunya ya. Semoga di kamera kelihatan. Di kamera kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini dia masih nyala, cuman nampilinnya warna hitam gitu. Dan kelihatan banget ya jauh bedanya. Kalau yang OLED itu kelihatan lebih nyata gitu, lebih real. Oke, itulah teknologi OLED yang tidak dimiliki oleh panel lain. Jadi setiap pixelnya dia bisa nyala sendiri, sehingga kalau menampilkan warna hitam, itu dia mati. Efeknya apa? Kalau misalnya di listrik, itu dia lebih hemat kalau sering nampilin warna hitam, karena panelnya dia mati. Yang nyala hanya yang bagian warna-warna aja gitu. Makanya kalau kalian biasanya jalan-jalan di toko elektronik, kemudian nemu eh, pajangan atau displaynya TV OLED, pasti kebanyakan demonya itu nampilinnya warna hitam kayak gitu, atau nampilin film yang banyak gelapnya gitu. Kita coba putar buat lihat bedanya lagi. Udah kelihatan banget ya bedanya. Selain itu dari motion rate-nya, kalau OLED ini sudah 120 Hz. Beda dengan yang TV UHD biasa, biasanya masih 60 Hz ya. Jadi dari gerakan gambarnya itu lebih halusan atau lebih smooth yang OLED. Nanti kita putar konten yang mungkin gerakannya cepat ya setelah ini. Oke, ini kita coba demo football ya. Jadi yang gerakannya cepat buat melihat bedanya motion rate-nya. Semoga di kamera bisa terlihat bedanya. Bedanya tipis banget ya. Karena emang TV LG yang UHD pun sebenarnya motion rate-nya sudah tinggi. Cuman kalau misalnya kalian punya seperti PS5 yang dia udah bisa gamenya udah bisa support 120 Hz, itu baru kerasa banget bedanya gitu. Jadi buat kalian yang mungkin pengen main PS5 dapat experience-nya itu full atau all out, itu bisa menggunakan TV OLED. Untuk warna lapangannya sebenarnya kalau TV OLED ini lebih ngeboost ke warna natural. Jadi warna yang realnya, yang real kita lihat itu ya sama seperti yang ditampilin TV OLED kayak gitu. Oke, kesimpulannya ya, sebagai konten ini, dari konten ini adalah agar kalian itu sekarang nggak penasaran lagi kenapa harga TV OLED itu benar-benar mahal dan jauh lebih mahal dibanding TV yang non OLED. Bahkan bisa beli dua kalinya TV yang non OLED kayak gitu. Yaitu tadi kelebihannya, pixelnya dia bisa nyala sendiri. Ketika menampilkan warna hitam juga dia hitamnya benar-benar pekat karena memang panelnya mati kayak gitu. Dan dari segi warnanya pun juga dia lebih mencolok dibandingkan TV non OLED. Semoga video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian kenapa TV OLED begitu mahal, dan kalian bisa punya rekomendasi milih TV OLED kayak gitu. Saya Brian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.